Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kakak asisten Praktikum Ilmu Hijauan Ternak tahun 2022. Di sini saya Devi Budi Ariana dengan NIM 20462687, PT 08604 dari kelompok 24 dengan asisten pendamping Kak Widya Dehanisa. Di sini saya akan menyampaikan laporan kegiatan mini project pada acara 3, yakni acara pertumbuhan tanaman. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan itu merupakan pertambahan ukuran atau volume dan jumlah sel pada tumbuhan yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk asalnya. Nah, menurut Hapsari et al. Tahun 2018 menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman adalah peristiwa bertambahnya ukuran tanaman yang dapat diukur dari bertambah besar dan tingginya organ tumbuhan. Nah, di sini tujuan praktikumnya yaitu untuk mengetahui proses pertumbuhan tanaman, mulai dari penanaman, lalu pemeliharaan, dan pemanenan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan dalam acara pertumbuhan tanaman. Nah, alatnya itu ada polybag, lalu juga ada kap plastik bekas, ada penggaris, kamera, dan ada juga bahan yang meliputi benih rumput, saya memakai siamas atau jagung. Ada juga benih legum, saya memakai Vigna cylindrica atau kacang panjang. Lalu ada juga Ipomea aquatica, yakni benih Forbes. Nah, ini itu kangkung, lalu juga ada pupuk organik, air, dan tanah. Di sini ada gambarnya. Nah, sebelum penanaman, yakni harus mempersiapkan media tanam terlebih dahulu. Nah, di sini persiapan media tanam itu dilakukan dengan mempersiapkan alat dan bahan, terutama polybag yang sudah dilubangi bawahnya ya. Nah, lalu dimasukkan tanah dan pupuk organik yang sudah dicampur dengan perbandingan 2:1. Lalu pupuk yang digunakan itu pupuk organik. Nah, pupuk organik ini harus dicampur dengan tanah dengan perbandingan 2:1. Nah, selanjutnya dilakukan perendaman biji. Nah, biji ini dilakukan perendaman selama 3-5 menit. Nah, dia ini tujuannya untuk memecah dormansi agar terjadi imbibisi. Nah, ini akan menyebabkan biji mudah untuk berkecambah. Nah, dalam perendaman ini, biji yang dipakai itu adalah biji yang tenggelam. Dan biji yang terapung itu tidak dipakai. Kenapa? Karena biji yang tenggelam itu dia memiliki kualitas yang lebih bagus. Nah, selanjutnya kita beralih ke proses penanaman. Nah, penanaman ini dilakukan pada masing-masing media sebanyak 3 biji untuk menghindari kegagalan pertumbuhan. Nah, seperti itu. Nah, caranya itu campuran tanah dan pupuk tadi akan dimasukkan ke dalam polybag. Nah, polybag yang sudah diisi campuran tanah dan pupuk, lalu akan dilubangi sebanyak 3 lubang, dan masing-masing lubang akan diisi dengan 1 biji, seperti itu. Nah, setelah biji dimasukkan, lubang kembali ditutup dengan tanah. Setelah proses penanaman, berlanjut ke pemeliharaan. Nah, di sini pemeliharaan tuh yang pertama ada penyiraman. Nah, tujuan dari penyiraman ini dia untuk memenuhi kebutuhan air agar tanaman itu produktivitasnya optimal. Nah, penyiraman dilakukan dengan air secukupnya dengan frekuensi penyiraman 2 kali sehari pada minggu pertama dan 1 kali sehari pada minggu selanjutnya sampai panen. Lalu pemeliharaan yang selanjutnya ada penyiangan. Nah, tujuan dari penyiangan ini itu untuk membersihkan gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan. Nah, mekanisme penyiangan ini ada juga ada penyiangan secara biologis dan juga kimiawi. Nah, penyiangan secara mekanis ini dengan menggunakan tangan, juga alat, dan juga mesin.
Nah, kalau biologis itu dia merupakan penyiangan dengan cara memanipulasi faktor biotik lingkungan seperti itu. Dan selanjutnya ada eh, penyiangan secara kimiawi. Nah, biasanya ini dengan obat-obatan atau zat kimia tertentu. Nah, contohnya itu ada Damoxon seperti itu. Nah, dalam proses penanaman kali ini tidak dilakukan penyiangan karena polybag yang ada itu dia tidak diganggu oleh gulma seperti itu, dan tidak ada juga hewan-hewan seperti ulat dan lain itu tidak ada. Yang selanjutnya yakni proses pendagiran. Nah, proses pendagiran ini merupakan kegiatan untuk menguburkan tanah yang tujuan untuk menyempurnakan sistem sirkulasi udara dan air dalam tanah. Nah, sehingga sifat kimia tanah itu dapat meningkat. Nah, untuk pengujian pertumbuhan kali ini itu juga tidak dilakukan pendagiran. Nah, dikarenakan tanahnya masih dinilai gembur seperti itu. Pada pemeliharaan yang selanjutnya itu ada penyelaman. Penyelaman itu merupakan kegiatan untuk mengganti tanaman yang tumbuhnya itu terhambat atau bahkan tidak tumbuh, misal mati seperti itu. Nah, itu akan diganti dengan tumbuhan yang memiliki umur yang sama. Nah, pada pengujian yang saya lakukan itu juga tidak dilakukan penyelaman karena tanaman tumbuh semua. Yang selanjutnya ada pengukuran. Nah, pengukuran ini dilakukan selama 1 minggu sekali, selama 1 bulan ya atau 4 minggu. Nah, parameter yang diamati ini ada panjang tanaman, tinggi tanaman, dan jumlah daun. Selanjutnya ada proses pemanenan. Nah, pemanenan ini dilakukan setelah 4 minggu dari proses penanaman. Selanjutnya ada lama pemeliharaan. Nah, lama pemeliharaan ini dilakukan selama 4 minggu. Nah, dilakukan dengan penyiraman, penyiangan, penyelaman, dan pendagiran. Lalu juga ada parameter yang diamati. Parameter yang diamati yakni panjang tanaman, tinggi tanaman, dan juga daun. Nah, pada minggu keempat itu, pada tumbuhan legum, itu tuh didapati adanya nodul yang berwarna putih pada saat pemanenan. Lalu kita beranjak ke hasil dan pembahasan. Nah, pengukuran tinggi tanam itu dilakukan dengan mistar ukur dari pangkal batang paling dekat dengan tanah sampai pada batang yang paling tinggi. Nah, pengukuran itu dilakukan selama sekali dalam seminggu, selama 4 minggu atau 1 bulan. Nah, di sini ada tabel tinggi tanaman. Nah, tanaman siamash itu pada minggu pertama, tinggi tanamannya 15 cm, lalu pada minggu kedua yakni 21,5 cm, pada minggu ketiga yakni 24 cm, dan minggu keempat atau minggu terakhir yakni 28 cm. Pada tanaman Vigna quintricae atau kacang panjang pada minggu pertama yakni tinggi tanamannya 16 cm, minggu kedua 21 cm, minggu ketiga 22,5 cm, dan minggu keempat 27 cm. Pada tanaman Ipomea aquatica atau kangkung pada minggu pertama yakni tingginya sejumlah 6,5 cm, lalu pada minggu kedua tingginya 8 cm, minggu ketiga yakni 10 cm, dan pada minggu terakhir atau minggu keempat 13,5 cm. Akib 2012 menyatakan bahwa tinggi tanaman jagung pada minggu keempat berkisar 136,5 cm. Dan Irawati 2013 menyatakan bahwa rata tinggi Ipomea aquatica pada bulan pertama yakni 30,9 cm. Pitojo 2006 menyatakan bahwa tinggi tanam Vigna quintricae pada 28 hari setelah tanam yakni 99,42 cm. Dan Lakitan 2007 menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tinggi tanaman yakni ada spesies, pemupukan, pH tanah, genetik, hormon, lingkungan, biotik, dan abiotik, ada juga kelembapan, interaksi genetik dan lingkungan. Dan selanjutnya kita beralih ke pengukuran banyak tanaman. Nah,
Ukuran panjang tanaman ini dilakukan dengan mistar ukur dari pangkal tanaman paling dekat dengan tanah sampai pada daun yang paling tinggi dengan meluruskan batang dan daun tanaman seperti itu. Nah, pengukurannya juga sama, dia dilakukan selama seminggu sekali selama 4 minggu atau 1 bulan. Nah, di sini sudah ada tabel panjang tanaman. Nah, di sini didapati tanaman ciamas pada minggu pertama, yakni panjang tanamannya 17,5 cm, pada minggu kedua yakni 28 cm, pada minggu ketiga yakni 29,5 cm, dan minggu keempat yakni 32 cm. Pada tanaman fig atau kangkung, pada minggu pertama memiliki panjang tanaman yakni 18 cm, minggu kedua yakni 22,5 cm, minggu ketiga yakni 25 cm, dan minggu keempat yakni 28,5 cm. Dan yang terakhir ada tanaman Ipomea aquatica atau kangkung yang pada minggu pertama memiliki panjang sejumlah 7 cm, dan minggu kedua yakni 9,5 cm, minggu ketiga 11 cm, dan minggu keempat yakni 14 cm. Akib 2012 menyatakan bahwa panjang tanaman jagung pada minggu 4 berkisar 53,5 cm. Irwati 2013 menyatakan bahwa rata panjang tanaman Ipomea aquatica yakni 57,5, dan Witojo 2006 menyatakan bahwa panjang tanaman Vigna clinica setelah 28 hari penanaman yakni 115 cm. Dan Lakitan 2007 menyatakan bahwa panjang tanaman dipengaruhi oleh faktor genetik, biotik, cahaya, suhu, kelembatan, dan zat penumbuh atau hormon. Dan selanjutnya ada perhitungan jumlah daun. Nah, di sini ada tabelnya. Jadi perhitungan jumlah daun itu diukur dengan menghitung jumlah helaian daun. Nah, ukuran ini dilakukan selama 1 minggu sekali, selama 4 minggu atau 1 bulan. Nah, di sini didapati tanaman siamas pada minggu pertama memiliki jumlah daun sebanyak 3 helai, pada minggu kedua sebanyak 4 helai, dan minggu ketiga sebanyak 3 helai, serta minggu keempat yakni 7 helai. Pada tanaman Vigna indica atau kacang panjang, pada minggu pertama memiliki jumlah daun sebanyak 4 helai, minggu kedua yakni 8 helai, minggu ketiga yakni 12 helai, dan minggu terakhir atau minggu keempat yakni 15 helai. Lalu selanjutnya ada tanaman Ipomea aquatica. Pada minggu pertama memiliki jumlah daun sebanyak 2 helai, minggu kedua sebanyak 4 helai, minggu ketiga sebanyak 6 helai, dan minggu keempat sebanyak 8 helai. Nah, Akib 2012 menyatakan bahwa jumlah daun tanaman jagung pada minggu keempat berkisar 9 helai. Dan Irawati 2013 menyatakan bahwa rata jumlah daun Ipomea aquatica atau kangkung pada bulan pertama yakni 12,8 helai. Dan yang terakhir ada Vitojo 2006 menyatakan bahwa jumlah daun tanaman Vigna clinica setelah 28 hari setelah tanam yakni 28 helai. Dan Lakitan 2017 menyatakan bahwa jumlah daun dipengaruhi oleh pembentukan penyiraman dan lama penyinaran. Tabel 4 yakni hasil pengamatan nodul. Nah, di sini Susilowati et al. 2011 menyatakan bahwa nodul merupakan kecilan kecil di akar yang dimiliki oleh tanaman Fabaceae atau legum yang terbentuk akibat interaksi bakteri pengikat nitrogen yang dia itu bersimbiosis secara mutualisme dengan tumbuhan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan nodul pada tanaman Vigna clinica L atau kacang panjang, yakni nodul dengan warna putih dan tidak terlalu besar atau dikategorikan sebagai nodul selektif moderat. Nah, literatur Litbang 2010 menyatakan bahwa nodul tanaman legumatif mengambil N dari udara adalah nodul yang berkembang di akar berwarna merah apabila dibelah. Saragi et al. 2016 juga menyatakan bahwa warna nodul dapat dipengaruhi oleh kemampuan nodul dan mengikat nitrogen dan penambahan unsur kimia seperti Ca. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ada tidaknya warna nodul yakni spesies, kelembapan, dan juga ada faktor kekeringan, temperatur, intensitas cahaya, dan pH tanah. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman itu
Dia diawali dengan persiapan media tanam, lalu proses penanaman dan pemeliharaan. Nah, pada proses pemeliharaan itu meliputi penyiraman, pendangiran, penyulaman, dan juga penyiangan. Nah, selanjutnya ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yakni faktor genetik, terus ada juga lingkungan. Nah, lingkungan ini ada abiotik seperti cahaya matahari, kecepatan angin, kelembapan, curah hujan, dan kesuburan tanah. Serta ada faktor biotik seperti hama penyakit, gulma, dan mikroorganisme tanah. Dan yang terakhir ada faktor interaksi genetik dan lingkungan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Dan yang selanjutnya ada footage video selama proses pertumbuhan tanaman selama 1 bulan. Lalu dimasukkan biji ke dalam media tanam, lalu ditutup kembali dengan tanah lubangnya. Kemudian ada proses penyiraman, pengukuran pada minggu pertama. Pengukuran yang meliputi, yang bisa dilihat di sini. Terus ada juga proses penyiraman kembali. Proses penyiraman ini setelah 1 minggu setelah penanaman, yakni 1 kali sehari seperti itu. Nah, ini merupakan pengukuran pada minggu kedua. Pengukuran panjang tanaman. Cemais. Ini pengukuran pada minggu ketiga, seperti itu. Dan yang terakhir ada pengukuran pada minggu keempat. Selanjutnya merupakan proses pemanenan, yakni cara mengecek nodul pada kacang panjang atau legum. Nah, didapati nodul yang berwarna putih atau dikategorikan sebagai nodul selektif moderat, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.